Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Indra Firmansyah, kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. 2. Stabilisasi penyeragamaan. 3. Penerapan dui fungsi. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan dikenal dengan sebutan Pacarkirda Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Penciptaan stabilisasi politik ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, repelita dan pemilihan umum pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selamat lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengambilkan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewangan serta mengkhianatkan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondisif bagi pelaksanaan amanah rakyat mulai TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum pemilu. Pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau meliminasi kekuatan. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan kelompok Islam fundamentalis yang sering disebut dengan ekstrem kanan. Selain itu, pemerintah Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya Sekber Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Berdasarkan TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu dan tahun 1968, namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Lembaga pemilu sebagai pelaksanaan pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan mulai Keputusan Presiden nomor 2003 tanggal 23 Mei 1910. Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik parpol yang diizinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu NU, Permusi, PSI, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI ditambah dengan Golkar. Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Golkar 2036 kursi, 69 80%. NU 58 kursi, 18 68%. Permusi 4 kursi, 500,56%. PNI 20 kursi,
600,93%. PSII 10 kursi 200,39%, dan Perkindo 10 kursi 2,39%. Ahnar Gonggong ed 2005 150. 2. Stabilisasi penyeragamaan, depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, mulai secara penyeragaman ideologis, mulai ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragamaan dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikhtiar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila, dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut. 3. Penerapan dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang HAMKAM negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang HAMKAM, namun juga non-HAMKAM. Sebagai kekuatan HAMKAM, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.